humul mutahabuna fillah min biladin syatta wa qabail syatta yajtami'una ala dzikrillah wa yadhkuruna. Mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ta'lim termasuk bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya ta'lim, menuntut ilmu, termasuk bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita dijadikan daripada golongan tersebut yang kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pertama yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai, guru besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab beserta seluruh segenap keluarga besarnya. Kita doakan semoga semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan untuk ustadzat, akhwat, syaraif yang hadir bersama kita. Nanti bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim Al-Fakir kepada beliau semua. Sekarang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kita minta sama Allah. Tidaklah kita berdiri dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Yang punya hutang dilunaskan hutangnya, yang punya masalah dipermudah masalahnya, yang punya hajat digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjuti kitab kajian kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, melanjutkan daripada bab dukhulil masjid, adabu dukhulil masjid, tata krama masuk masjid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana tata krama keluar rumah menuju masjid, bagaimana tata krama masuk masjid, bagaimana kita mendahulukan kaki kita kanan untuk masuk masjid, apa yang perlu kita baca ketika masuk masjid. Sekarang sampai daripada qaul al-Imam Al-Ghazali, wa qul. Setelah kita membahas daripada adab dukhulul masjid sampai daripada perkataan beliau, fanwil i'tikaf wad'u bidu'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'atil fajr. Kemudian niatlah i'tikaf. Ketika masuk masjid, niatlah i'tikaf. Wad'u bidu'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoalah dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atil fajr, yaitu setelah salat sunnah qabliyatul fajr atau qabliyatus subuh. Ini doa warid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini ketika selesai melaksanakan salat sunnah qabliyatul fajr. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmatmu, tahdi biha qalbi, yang dengan rahmatmu tersebut
tahdi biha qalbi, hatiku mendapat hidayah. Wa tajma'u biha syamli, dan dengan rahmat itu tersebut engkau mempersatukan atau mempermudah segala urusanku. Wa talummu biha sya'thi, dan mempermudah segala urusanku yang tercerai-berai. Wa taruddu biha ulfati, dan kau kembalikan rasa ketenanganku. Wa tuslihu biha dini, dan dengan rahmat tersebut tuslih biha dini, kau memperbaiki agamaku. Di sini para ulama, para syarih menyebutkan din yang dimaksud agamaku ini di sini maksudnya ketika memperbaiki amalan akhiratku. Untuk apa? Untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahfadhu biha ghaibi, dan dengan rahmatmu tersebut engkau menjaga keluargaku, hartaku yang tidak ada dalam pandanganku, yang tidak ada bersamaku, kau jaga dari keluarga, harta semua. Wa tarfa'u biha syahidi, dan engkau mengangkat derajat syahidi, diriku dan juga orang-orang yang ada dalam pandanganku. Wa tuzakki biha amali, dan engkau membersihkan seluruh amalanku. Maksud membersihkan di sini apa? Tutahhiruhu, engkau mensucikannya. Dari apa ibadallah? Dari amalan-amalan riya, dari amalan-amalan yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibahasakan apa? Wa tuzakki biha amali, dengan rahmatmu ya Allah, tuzakki biha amali, engkau mensucikan atau membersihkan segala amalanku, baik amalan zahir ataupun amalan batin, baik bentuknya amalan tersebut berupa ibadah zahiriyah ataupun ibadah batiniyah. Ibadah zahiriyah seperti apa contohnya? Seperti salat, seperti puasa, zakat, haji, itu amalan zahiriyah yang nampak. Begitu pula amalan batiniyah, amalan yang batin yang tidak nampak oleh mata kepala kita. Itu pula kita minta sama Allah untuk disucikan daripada amalan riya dan juga ujub dan lainnya. Wa tubayyidu biha wajhi, dan dengan rahmatmu ya Allah kau cerahkan wajahku. Maksud cerahkan di sini apa? Ketika di yaumul qiyamah. Karena ketika udah di yaumul qiyamah, orang yang ahlu maksiat semuanya gelap wajahnya, sedangkan yang ahlul ibadah mereka mukanya berseri-seri dan bercahaya. Semoga kita digolongkan daripada orang-orang yang bercahaya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya ketika wudu, ketika membasuh muka, itu dianjurkan baca doa. Apa doanya? Telah lalu bersama kita telah bahas. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddul wujuh. Ya Allah, bayyid wajhi, putihkan wajahku, cerahkan wajahku. Yawma tabyaddul wujuh binurika, dengan cahayamu ya Allah. Yawma tabyaddul wujuh, di mana di hari semua wajah akan berseri-seri, semua akan wajah akan bercahaya. Wala tusawwid wajhi, dan jangan hitamkanlah wajahku. Yawma taswaddul wujuh, hari di mana mereka orang ahli maksiat digelapkan warna kulitnya, digelapkan wajahnya. Makanya dianjurkan kita untuk baca doa ketika wudu. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyyaddul wujuh min awliyaik, wa la tusawwid wajhi bidhulumatik yawma taswaddul wujuh min a'daik. Kalau udah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti akan diberikan cahaya pada wajahnya. Intinya apa Bu? Bukan pakai skincare maksudnya. Bukan putih pakai skincare, tapi pakai apa? Pakai wudu. Ketika wudu baca doa agar kelak kita digolongkan bersama para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasihnya Allah, sehingga wajah kita bercahaya insya Allah. Wa ta'simuni biha min kulli su', dan dengan rahmatmu ya Allah, ta'simuni, kau menjagaku dari segala perbuatan buruk.
Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Nah, ini masih lanjut nih, doanya lumayan nggak terlalu panjang sebenarnya. Kalau kita udah hafal nggak panjang. Kalau udah kita istiqomahkan doanya nggak panjang. Kapan doanya? Setelah qabliyatus subuh. Bisa dilihat banyak di kitab Munajat Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab punya kitab namanya Munajat. Wirid isinya aurat, adhkar yang dibaca yang warid dari Nabi dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai petang sampai malam, di situ dicantumkan. Dan ini termasuk doa yang tercantumkan dalam Kitabul Munajah yang di jama' oleh Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab. Dibaca, Bu. Ini Masya Allah doanya begitu dahsyat, mencakup segala, kita minta sama Allah segala rahmat dari Allah, minta perlindungannya baik di dunia hingga akhirat, untuk kemenangan di dunia hingga akhirat, semua lengkap doanya. Kemudian dilanjutkan doanya apa? Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu imanan daiman, iman yang daim, iman yang terus menerus, yubashiru qalbi, yang menyertai hatiku. Karena iman, ibadallah, yazidu wa yanqus. Iman ini terkadang naik tambah, kadang juga berkurang. Maka jangan heran berapa banyak orang yang udah santri, udah ngaji, tiap harinya ngaji, ketemunya kitab kuning, belajar akidah ini itu, tapi lulus pondok kemudian malah jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Makanya al-iman, iman ini mahal, ibadallah. Oleh karenanya ketika sujud juga kita dianjurkan baca doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, mantapkanlah hatiku ini, mantapkanlah imanku ini, ala dinik, di atas daripada agamamu, yaitu agama Islam. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqan, dan aku memohon kepadamu ya Allah yaqinan sadiq, yakin yang tulus, yang jujur, hatta sehingga a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alai, sehingga aku mengetahui tidaklah ada yang menimpaku kecuali hal tersebut adalah yang telah ditetapkan olehmu ya Allah. Orang kalau udah imannya kuat, kalau udah keyakinannya begitu kuat, dia akan tahu apapun yang menimpa dia, apapun hal begitu yang sulit menimpa dia, dia yakin bahwasanya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ardini bima qasamtahu li, wa ardini, dan buatlah aku ridha ya Allah, bima qasamtahu li, atas apa yang engkau tetapkan untukku. Allahumma a'tini imanan sadiqan, ya Allah anugerahilah aku iman yang sadiq, iman yang tulus. Wa yaqinan laisa ba'dahu kufur, dan keyakinan yang setelahnya tidaklah ada kekufuran. Wa rahmatan analu bi syarafa karamatika fid dunya wal akhirah, dan juga rahmat yang aku dapatkan daripada kemuliaan atas anugerah darimu ya Allah, fid dunya wal akhirah, dari dunia hingga akhirat. Masih ada lanjutan doanya, Allahumma inni as'aluka al-fawza 'indal liqa. Ya Allah, inni as'aluka al-fawza 'indal liqa. Sesungguhnya aku memohon kepadamu al-fawz, keberuntungan, keberhasilan 'indal liqa, ketika semua makhluk bertemu denganmu ya Allah. Was-sabra 'indal qada, dan juga aku memohon kepadamu kesabaran, indal qada, atas ketetapan apapun itu yang telah kau tetapkan. Wa manazilash syuhada, dan juga aku memohon kepadamu ya Allah untuk ditempatkan aku di tempat-tempatnya orang yang mati syahid. Jangan salah, li syahid sitt khisal, bagi mereka orang yang mati syahid, mereka mendapatkan 6 hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja 6 hadiah tersebut? Pertama,
yughfar lahu fi awwali duf'ati damih. Orang yang mati syahid itu beliau diampuni dosanya pertama awal kali cucuran darahnya keluar. Pertama kali darahnya menetes bercucuran, saat itulah dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita minta, Allahumma inni as'aluka al-fawza 'inda al-liqa was-sabra 'inda al-qada wa manazil asy-syuhada, dan manzilahnya orang-orang yang telah mati syahid, sehingga kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Manazil asy-syuhada itu yang pertama, yughfar lahu fi awwali duf'ati damih, diampuni dosa-dosanya dari awal mula darahnya keluar. Yang kedua, yujaru min adzabil qabr, dihapuskan ataupun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dijaga dari azab kubur. Wa min fitnatil kubur, dijaga pula daripada fitnah kubur. Kemudian wa yuzawwaju bihuril ain, dinikahkan dengan bidadari. Kemudian mendapatkan apa lagi? Lupa kita. Pokoknya ada sitt khisal, ada 6 perkara yang mana itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mendapatkan manzilatus syuhada, kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa manazil syuhada wa 'aisyas su'ada, dan kehidupan orang-orang yang berbahagia. Allahumma inni as'aluka sabra 'inda al-qada wal fawza 'inda al-liqa wa manazil syuhada wa 'aisyas su'ada, dan kehidupan yang bahagia. Apa yang dimaksud kehidupan yang bahagia? Kehidupan bahagia di sini yang dimaksud adalah mereka-mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma ibadallah, orang mau kaya bagaimanapun, kalau nggak taat sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia di dunia dia bahagia, tapi di akhirat tidak mungkin bahagia. Begitu juga para ulama mengartikan Aisyah su'ada, kehidupan yang bahagia adalah al-qana'ah, ketika seseorang merasa cukup. Syair mengatakan al-qana'atu kanzun la yafna, merasa cukup adalah harta karun yang tidak akan pernah sirna. Orang mau sekaya apapun, kalau dia nggak qana'ah, nggak akan cukup bagi dia nggak akan bahagia. Orang mau kaya 1 miliar, dia punya duit 2 miliar, 3 miliar, sampai 1 T sekalipun, kalau dia nggak punya rasa cukup, dia nggak akan bahagia. Dia nggak akan merasakan yang namanya bahagia, dia akan terus mengejar dunia, sehingga dia tidak merasakan kebahagiaan daripada harta yang dia miliki. Tapi kalau orang udah punya rasa qanaah, rasa merasa cukup, bahwa sedikit pun, walaupun dia fakir, walaupun dia miskin, tapi ada makanan yang bisa dia makan, ada pakaian yang bisa dia pakai, ada tempat tinggal yang bisa ditempati, maka hidup akan bahagia. Itulah rahasia Aisyah su'ada, kehidupan bahagia. Kehidupan bahagia maksudnya adalah apa? Al-qana'ah wa ta'ah, yaitu merasa cukup dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nasra 'alal a'da', dan kami memohon kepadamu ya Allah an-nasra, kemenangan, 'alal a'da', pada musuh-musuh kami, wa murafaqatal anbiya, dan kami memohon kepadamu ya Allah murafaqatal anbiya, membersamai para nabi. Allahumma inzil bika hajati wa in dha'fa ra'yi wa qasura amali. Ya Allah, inni unzilu bika hajati. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyerahkan seluruh hajatku. Wa in dha'fa ra'yi, walaupun akal pikiran aku ini lemah. Wa qasura amali, dan amalku ini terbatas. Iftaqartu ila rahmatik, sesungguhnya aku telah butuh kepadamu ya Allah atas rahmatmu. Fas'aluka ya qadhiyal umur, maka aku minta kepadamu ya Allah ya qadhiyal umur, wahai yang memenuhi segala urusan. Wa ya syafiyas sudur, wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha menyembuhkan hati-hati. Kama tujiru bainal buhur, sebagaimana engkau telah memisahkan bainal buhur, antara air laut dan juga air tawar. Antujirani min adzabis sa'ir, agar kau pisahkan kami juga, agar kau jaga kami juga dari azab
neraka. Wa min da'wati tsubur, dan kau menjaga kami daripada keseruan, daripada halak, kecelakaan, ataupun kecelakaan. Daripada apa? Para ulama mengatakan da'watu tsubur adalah yaumul halak, hari semua orang celaka, yaitu di yaumul qiyamah. Wa min fitnatil qubur, dan juga dijaga daripada fitnah kubur. Fitnah kubur ini pertanyaan malaikat, yaitu munkar dan nakir. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, itu namanya fitnatul qubur. Allahumma wa ma qasura anhu ra'yi wa dha'afa anhu amali wa lam tablughu niyyati min khairin wa'adtahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni raghibun ilaika fih, maka sesungguhnya aku sangatlah amat mengharapkan daripada hal-hal tersebut yang telah didoakan kepadamu ya Allah. Wa as'alukahu ya rabbal alamin, Allahumma ja'alna hadina muhtadin, ya Allah jadikanlah kami daripada golongan hamba-hambamu yang mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah. Ghaira dhalin wala mudhillin, bukan daripada golongan hamba-hambamu yang sesat dan juga menyesatkan. Harban li'a'daik, yang kami kelak akan menjadi memerangi daripada musuh-musuhmu. Silman li'auliyaik, yang berdamai dengan kekasih-kekasihmu. Nuhibbu bihubbikan nas, yang kami cinta atas dasar daripada kecintaanmu ya Allah. Kami mencintai para manusia, para makhluk dengan dasar atas kecintaanmu ya Allah. Makanya kita kumpul seperti ini, kita berkumpul seperti ini Bu, tanamkan dari hati kita. Kita duduk seperti ini berkumpul bersama untuk apa? Saudara-saudara kita yang kumpul, kita cinta mereka. Cinta karena apa? Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis disebutkan, kabar gembira, la yub'atsanna yaumal qiyamah, kelak di yaumul qiyamah akan dibangkitkan suatu kaum ala manabiril lu'lu, di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara. Yakbituhumun nas, mereka ini yang duduk di atas mimbar-mimbar mutiara, orang-orang pada ngiri sama dia. Kalau bahasa zaman sekarang pada jealous. Pada jealous nih, siapa ini orang di yaumul qiyamah tapi duduk di atas mimbar-mimbar atau kursi-kursi yang terbuat dari mutiara. Laisu bi anbiya wala syuhada, mereka ini bukan para nabi, mereka bukan para syuhada. Maka ada satu Arabi, satu Badui datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, nggak ada yang sholawat kayaknya. Ya Rasulullah, sifhum lana na'rifhum. Ya Rasulullah, siapa itu mereka? Kabarkan kepada kami siapa itu mereka, sehingga kami bisa meniru mereka. Apa kata Nabi? Ibadallah humul mutahabbuna fillah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai. Humul mutahabbuna fillah min biladin syatta, dari kota yang berbeda. Di sini ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, ada yang dari Tangerang, macam-macam, ada yang dari Bekasi. Berkumpul, humul mutahabbuna fillah min biladin syatta wa qabail syatta, dan suku yang berbeda. Ada yang Sunda, ada yang Betawi, ada yang Padang, ada yang macam-macam lah. Humul mutahabbuna fillah min biladin syatta wa qabail syatta yajtami'una ala dzikrillah wa yadhkuruna. Mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ta'lim termasuk bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin al-Imam al-Ghazali, bahwasanya ta'lim, menuntut ilmu, termasuk bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kelak kita dijadikan daripada golongan tersebut yang kelak akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara. Amin ya rabbal alamin. Wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik,
dan kami memerangi, memusuhi daripada musuh-musuhmu ya Allah. Man khalafaka min khalqik, siapa orang mereka yang melanggar daripada perintahmu. Allahumma hadzal du'a, ya Allah, doa ini yang aku panjatkan, wa alaikal ijabah, dan tinggallah engkau yang tinggal untuk mengabulkannya. Kami telah berdoa ya Allah dan kau tinggal mengabulkannya. Wa hadzal juhdu wa alaika tuklan, dan ini telah kami upayakan. Wa alaika tuklan, dan kepadamulah kami berserah diri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kami kepadanya lah akan kembali. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidaklah ada upaya dan tidak adalah daya kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala, dzil hablis syadid, yang memiliki kekuasaan yang begitu dahsyat, wal amrir rasyid, yang memiliki perintah yang amat bijaksana. As'alukal amna yawmal wa'id, aku meminta ya Allah keamanan, ketenangan, kenyamanan kelak di yaumul qiyamah. Wal jannati yawmal khulud, dan aku meminta ya Allah al jannah, surgamu kelak di hari di mana semua orang akan abadi di dalamnya. Ma'al muqarrabina syuhud, bersama mereka-mereka orang yang dekat kepadamu, yang telah sampai daripada maqamus syuhud, war ruka'is sujud, dan mereka-mereka yang ahli ibadah, yang selalu rukuk di masa hidupnya dan juga selalu sujud di masa hidupnya. Wal mufina laka bil uhud, yang mereka telah menepati janji-janji mereka. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka rahimun wadud, sesungguhnya engkau ya Allah rahimun wadud, maha pengasih lagi maha penyayang. Wa anta taf'al ma turid, dan sungguhnya engkau adalah melaksanakan apa yang kau kehendaki. Subhanalladzi ta'attafa bil izzi wa qala bih, subhana man labisa al majda wa taqarrama bih, subhana man la yanbaghi tasbihu illa lah, subhana dzil fadli wan ni'am, subhana dzil majdi wal karam, subhana dzil jalali wal ikram, subhanalladzi ahsa kulli syai'in bi ilmihi. Dan ini semua bentuk tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, di akhir doanya ya Allah jadikanlah nur, cahaya pada hatiku. Orang kalau udah bercahaya hatinya, bawaannya hanya pengen ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang begitu sebaliknya, orang yang gelap hatinya, mau nggak mau dia yang dipengen dia lakukan apa? Maksiat. Maka di sini kita minta sama Allah apa dalam doanya? Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, ya Allah jadikanlah cahaya untuk hatiku. Wa nuran fi qabri, dan cahaya untuk kuburku. Wa nuran fi sam'i, dan cahaya untuk telingaku. Maksud cahaya untuk telingaku apa? Tidaklah telingaku ini mendengar sesuatu yang diharamkan olehmu, sehingga telingaku hanya mendengarkan apa-apa yang diperbolehkan olehmu. Wa nuran fi basari, dan cahaya untuk mataku, untuk penglihatanku, sehingga apa? Tidaklah ada yang aku lihat kecuali itu adalah yang diridhai olehmu ya Allah. Wa nuran fi sya'ri, dan cahaya pada bulu-buluku. Wa nuran fi bashari, dan cahaya untuk kulitku. Wa nuran fi lahmi, dan cahaya untuk dagingku. Wa nuran fi dami, dan cahaya untuk darahku. Wa nuran fi 'idhami, dan cahaya untuk tulangku. Wa nuran min baini yaday, dan cahaya untuk di antara kedua tanganku. Wa nuran min khalfi, cahaya untuk belakangku. Wa nuran an shimali, cahaya di kiriku. Wa nuran min fawqi, cahaya di atasku. Wa nuran min tahti, cahaya di bawahku. Allahumma zidni nuran, ya Allah tambahkanlah nur, cahaya. Wa atini nur, dan anugerahilah kami cahaya. Wa ja'alli nur, dan jadikanlah kami sebagai cahaya. Maka saya mau tanya, doa ini bagus atau tidak? Indah atau tidak? Diamalkan, tinggal diamalkan. Pendek bu doanya, nggak panjang. Paling kalau kita baca nggak nyampe 10 menit, paling 7 menit 8 menit selesai. Dari awal tadi Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'thi, sampai akhir tadi itu. Allahumma ja'ali nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari, sampai akhir itu cuma 8 menit.
Gampang nggak? Mudah atau tidak? Mudah. Tinggal diamalkan. Insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, walaupun daras kita pada hari ini cuman hanya membacakan daripada arti doa fajar. Ini namanya doa fajar ya. Doa fajar namanya. Bisa dicari banyak di wirid-wirid. Khulasatul Madad, kitabnya Habib Umar, Munajah, kitabnya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik, ada juga Dalilut Ta'ah Sayyidul Walid Al-Habib Bakar Adil Masyhur, semuanya ada doa fajar. Karena apa? Karena emang para ulama menjaga betul doa fajar dan juga kemanfaatan yang begitu dahsyat. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.